Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anakku kelas 9 Madrasah Sanawiyah Nahdlatul Muslimin yang saya banggakan, alhamdulillah kita bisa bersama kembali dalam pembelajaran jarak jauh mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 9 dalam pertemuan kelima ini. Anak-anak yang saya banggakan, materi kali ini yaitu melanjutkan materi yang kemarin mengenai kondisi alam negara-negara di dunia. Nanti yang kita bahas yaitu negara Inggris dan negara Mesir. Pertama, kondisi alam negara Inggris. Negara Inggris adalah negara di bagian Eropa dengan letak astronomis 50 derajat lintang utara sampai 60 derajat lintang utara dan 8 derajat bujur barat sampai 2 derajat bujur timur. Anak bisa dilihat ini adalah peta dari Inggris. Kalau dilihat dari benuanya, peta dunia hanya bagian kecil dari Eropa. Letak geografisnya Inggris sebelah utara berbatasan dengan Laut Atlantik, sebelah timur berbatasan dengan Laut Utara, sebelah selatan berbatasan dengan Selat English Channel, sebelah barat berbatasan dengan Irlandia dan Samudra Atlantik. Ini secara geografisnya. Selanjutnya mengenai iklim. Dari letak astronomis, di slide sebelumnya tadi, kita bisa mengetahui iklim dari negara Inggris, yaitu beriklim subtropis atau sedang. Hampir sepanjang tahun Inggris mengalami hari-hari yang sejuk dan dingin. Rata-rata suhu pada musim dingin antara 4 derajat Celcius sampai 5 derajat Celcius. Dan pada musim panas antara 12 derajat Celcius sampai 27 derajat Celcius. Jadi dari iklim tersebut, anak-anak bisa mengetahui musim panas saja di Inggris itu hanya mencapai 27 derajat Celcius. Ini kalau di Indonesia ya dalam keadaan ketika pagi hari atau mungkin malam hari. Bentuk muka bumi negara Inggris, jika dilihat dari reliefnya, wilayah Inggris terbagi menjadi dua bagian, yaitu wilayah yang bergunung-gunung di bagian utara dan barat, sedangkan dataran rendah yang bergelombang di timur dan selatan. Jadi ini ada bentuk dari permukaan bumi Inggris yang warna kuning, mulai warna kuning dan coklat. Ini adalah dataran tinggi dan pegunungan. Ini paling banyak ada di Inggris bagian utara dan juga barat. Sedangkan yang bagian timur dan selatan, hijauan ini adalah dataran rendah. Perbedaan relief ini menunjukkan adanya perbedaan usia batuan. Batuan berusia lebih tua di barat dan utara, sedangkan batuan yang lebih muda berada di timur dan selatan. Jadi yang warna kuning dan coklat ini batuan yang lebih tua, sedangkan yang kehijauan ini batuan yang lebih muda. Selanjutnya geologi dari Inggris. Inggris memiliki sumber daya geologi yaitu batu bara, minyak bumi, dan gas. Inggris juga memiliki energi panas bumi. Jadi kalau dilihat dari geologinya ini, sumber daya alam yang banyak terdapat di Inggris yaitu batu bara dan minyak bumi. Dari batu bara dan minyak bumi ini yang mendorong revolusi industri yang terjadi di Inggris. Flora dan fauna yang berasal dari negara Inggris, yaitu di sini ada tanaman oak dan tanaman elm. Ini adalah flora endemik dari negara Inggris. Kemudian faunanya yang terkenal yaitu ada Raja Wali, kemudian rusa merah, dan juga belibis. Ini adalah flora dan fauna dari negara Inggris. Negara selanjutnya yaitu negara Mesir. Kita lihat kondisi alamnya. Anak-anak bisa dilihat peta dari negara Mesir. Ya, kalau di sini ini namanya Egypt. Ini negara Mesir yang warna hijau ini. Letak astronomisnya yaitu 25 derajat bujur timur sampai 36 derajat bujur timur dan 22 derajat lintang utara sampai 32 derajat lintang utara. Kemudian letak geografisnya
Sebelah utara berbatasan dengan Laut Mediterania dan Laut Merah. Kemudian sebelah timur berbatasan dengan Laut Merah. Sebelah selatan berbatasan dengan negara Sudan, dan di sebelah barat sini berbatasan dengan Libya. Ini letak geografis dari negara Mesir. Iklim negara Mesir. Mesir berdasarkan letak astronomisnya mempunyai iklim subtropis dan gurun. Hanya saja di Mesir ini ada 2 musim utama. Berbeda dengan negara-negara subtropis seperti Jepang atau Inggris yang mempunyai 4 musim. Khusus di Mesir ini, walaupun iklimnya subtropis, ini hanya mempunyai 2 musim utama, yaitu musim panas yang sangat panas dan musim dingin yang ringan. Suhu udara di Mesir dibedakan menjadi 2 wilayah, yaitu di pantai Laut Mediterania, yaitu di bagian utara dari Mesir. Ini ketika musim dingin suhunya hanya 9,5 derajat Celcius sampai 23 derajat Celcius. Jadi sangat dingin sejuk. Sedangkan musim panas ini 17 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius. Jadi ketika musim panas juga tidak terlalu panas. Masih panas Indonesia. Ya, ini kalau 32 derajat ini Indonesia ketika pagi hari. Sedangkan di wilayah Mesir yang pedalaman atau bagian tengah, karena kondisinya itu gurun, jadi sangat berbeda dengan bagian Mesir yang pantai Laut Mediterania. Di pedalaman Mesir, ketika musim dingin, ketika malam hari itu bisa mencapai 0 derajat Celcius, jadi titik beku. Kemudian ketika siang hari, hanya 18 derajat Celcius, ini ketika musim dingin. Ketika musim panas di pedalaman Mesir, ketika malam hari, suhunya 7 derajat Celcius. Namun ketika siang hari, bisa mencapai 43 derajat Celcius. Ini lebih panas dibanding Indonesia. Jadi perbedaan suhu antara siang dan malam ini sangat ekstrim di Mesir. Bentuk muka bumi negara Mesir. Negara Mesir mempunyai gurun, yaitu ada gurun Arab. Ini ada di gabungan dari Semenanjung Sinai yang ada di timur dari terusan Suez. Kemudian ada gurun Libya dan juga lembah Sungai Nil. Sungai Nil ini adalah sebagai tempat peradaban atau pemukiman karena penduduk Mesir itu 90% lebih itu tinggalnya di lembah Sungai Nil. Sedangkan yang daerah pedalaman ini sangat jarang penduduknya ya karena wilayahnya gurun. Selanjutnya geologi Mesir. Mesir memiliki sumber daya alam berupa minyak dan gas, kemudian besi, fosfat, mangan, lempung, gipsum, dan seterusnya. Jadi negara Mesir juga memiliki sumber daya alam, terutama minyak dan gas alamnya. Flora dan fauna negara Mesir. Mesir hanya mempunyai beberapa pohon daerah kering, tropis dan subtropis. Karena kita tahu negara Mesir ini wilayahnya berupa gurun yang tandus sehingga tidak mempunyai hutan. Di flora yang ada di Mesir itu juga hanya sebagian, yaitu seperti pohon lontar dan pohon akasia. Untuk faunanya ada onta, kemudian domba, dan seterusnya. Sekian materi kali ini, kita lanjutkan nanti di pertemuan selanjutnya setelah ulangan harian bersama. Anak-anak setelah menyaksikan video ini bisa melanjutkan menyelesaikan tugas di link di bawah video ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.